Cewek ini bernama Nel. Dia adalah anak SMA kutu buku yang suka banget baca buku dongeng. Malam itu, waktu lagi fokus baca buku Romeo dan Juliet, anak tetangga sebelah rumah yang bernama Woody nyetel musik kenceng banget. Nel pun nyoba negor, tapi itu bocah tetap bodo amat. Woody dan Nel ini sebenarnya teman sekelas di sekolah, tapi mereka berdua nggak pernah akur karena kehidupan mereka beda jauh banget kayak bumi dan langit. Nel dari keluarga kaya yang sangat disiplin, sedangkan keluarga Woody lebih sederhana dan santai. Besoknya waktu sarapan, ayah Nel menunjukkan surat undangan tes masuk Universitas Yale. Melihat surat itu, Nel sangat senang. Dari kecil dia pengen banget bisa kuliah di sana. Di sisi lain, pas Woody sama keluarganya lagi sarapan, ayah Woody terus muji putranya itu karena berhasil masuk nominasi penerima beasiswa kuliah di universitas besar berkat prestasi olahraganya. Beasiswa itu sangat membantu karena kondisi keuangan sang ayah tak mungkin sanggup membiayai kuliah Woody. Setelah sarapan, Nel dan Woody pun berangkat sekolah. Nel pergi jalan kaki, sedangkan Woody naik mobil bareng temennya yang bernama Horse. Di jalan pas ngeliat ada genangan air, Woody sengaja nyipratin airnya sampai Nel basah kuyup. Sesampainya di sekolah, gara-gara ulah Woody tadi, rambut Nel jadi acak-acakan. Anak-anak satu sekolah pun ngetawain rambut Nel. Karena udah biasa dibully, Nel tetap santai jalan ke lokernya. Di sana, Nel ketemu sama Woody dan pacarnya yang bernama Brianna. Brianna ini cewek populer, ketua cheerleader sekolah. Nel di situ bilang kalau Woody tetap bandel gini terus, pasti masa depannya bakalan suram. Tapi Woody nggak peduli. Hari ini ternyata sekolah sedang mengadakan studi tour ke museum. Sesampainya di museum, Pak Guru menyuruh para anak muridnya pasang-pasangan. Dan kebetulan Pak Guru memasangkan Nel dengan Woody. Karena emang nggak pernah akur, tuh bocah berdua pun berantem, saling ngata-ngatain satu sama lain. Namun tanpa sadar, mereka mengucapkan kata-kata kotor di depan patung dewa kuno. Malamnya waktu Nel dan Woody tidur, ada asap aneh keluar dari tubuh mereka. Keesokan paginya, ketika bangun tidur, Nel dan Woody bingung kenapa tubuh mereka berdua tertukar. Dari jendela rumah, Nel yang ada di badan Woody menyuruh Woody yang ada di badan Nel ketemuan di sekolah sekarang juga. Di sekolah, Woody nuduh Nel pasti pergi ke dukun. Mendengar kata-kata Woody, Nel yang hatinya sensitif langsung nangis. Karena nggak mau orang lain ngeliat wujud Woody-nya nangis dan image-nya jatuh, Woody pun minta maaf sambil menenangkan Nel. Ia bilang mungkin mereka cuma dikutuk 1 hari aja, besok semuanya pasti bakalan normal lagi. Biar nggak ada yang curiga, mereka berdua lalu membuat kesepakatan. Woody akan berusaha sebisa mungkin jadi Nel, dan Nel juga harus bertingkah seperti Woody biasanya. Tapi gara-gara sifat mereka beda, di kelas waktu guru nanya siapa nama pahlawan wanita di Amerika, Woody malah jawab Jennifer Lopez karena pantatnya seksi. Tak hanya Woody, Nel juga sama. Waktu latihan American football, Nel ngancurin formasi tim. Selesai latihan, pelatih marahin dia abis-abisan dan ngancem kalau sampai di pertandingan nanti cara main Woody masih jelek kayak gini lagi, maka dia bakalan nyoret nama Woody dari daftar penerima beasiswa. Besok paginya, waktu bangun tidur, ternyata tubuh mereka berdua belum balik juga. Di sekolah, Woody kesal kenapa Nel dandanin tubuh Woody-nya rapih banget kayak kutu buku. Nel jawab dia lebih nyaman rapih kayak gini daripada harus pakai celana jeans bolong yang bau. Woody pun kesal dan bersumpah besok dia bakalan bales perbuatan Nel. Besoknya Woody dandanin tubuh Nel pakai baju super seksi. Pas istirahat, Woody juga makan di depan semua orang pakai gaya cowok. Nel yang jengkel lalu balik malu-maluin Woody. Dia cosplay jadi kambing di drama teater sekolah. Nggak cuman itu, pas pulang sekolah, Nel bahkan mutusin Brianna di depan Woody. Setelah Brianna pergi, Woody langsung marahin Nel, tapi Nel nggak peduli. Ketika melihat ada cowok berandalan, Woody dapat ide. Dia bilang malam ini dia mau kencan sama tuh bocah. Nel pun panik. Selama ini Nel nggak pernah mau pacaran sama siapapun karena dia nunggu dilamar cowok ganteng kayak Romeo. Dengan songong, Woody berkata, sekarang dia ada di badan Nel, jadi dia bebas ngapain aja. Keesokan harinya, kabar tentang kencan pertama Nel si kutu buku semalam tersebar di sekolah. Mendengar kabar itu, Nel shock. Waktu ke loker, Nel sedih melihat lokernya penuh coretan kata-kata kasar. Tak lama kemudian, Woody datang. Awalnya Woody ingin meledek dan cerita tentang kencan indahnya semalam. Tapi melihat Nel nangis, Woody jadi merasa bersalah.
Dia akhirnya jujur, sebenarnya kemarin malam dia nggak jadi kencan. Toh dia juga nggak doyan cowok. Demi menenangkan hati Nel, Woody pun mencari si bocah berandalan. Di lapangan basket, Woody nyuruh bocahnya cerita sejujurnya. Tapi karena dia nolak, tiba-tiba Nel datang terus nonjok tuh bocah. Setelah kejadian itu, Woody dan Nel saling minta maaf karena telah berlebihan. Di tengah obrolan, Nel ingat sebelum tubuh mereka tertukar, mereka berdua sempat bertengkar di depan patung dewa kuno. Nel yakin sang dewa pasti marah gara-gara mereka nggak sopan. Woody dan Nel kemudian pergi ke museum lagi. Di sana mereka memohon agar dewa mau mengembalikan tubuh mereka. Woody bahkan merangkul Nel agar sang dewa percaya kalau mereka udah baikan. Tapi sayang, usaha mereka sia-sia. Di restoran, Woody curhat, 1 minggu lagi dia harus ikut pertandingan dan harus memenangkannya agar bisa dapat beasiswa. Jika sampai minggu depan tubuhnya tak kembali juga, maka kesempatannya membantu keuangan keluarganya akan hangus. Ucapan Woody barusan membuat Nel nangis. Dia curhat di hari yang sama, dia juga harus ikut tes masuk universitas impiannya. Di tengah keputusasaan, Woody bilang sekarang udah nggak ada jalan keluar lagi selain saling serius. Jadi mulai besok mereka harus sungguh-sungguh menjalankan peran masing-masing. Nel harus serius berlatih olahraga, sementara Woody akan belajar untuk tes masuk universitas impian Nel. Hari demi hari mereka terus berlatih, hingga suatu hari waktu Nel ke dapur, dia bertemu ayah Woody. Ayah Woody di situ bertanya, kenapa akhir-akhir ini dia sering melihat Woody bersama Nel. Ayah Woody menasehati, dia tahu Nel gadis yang baik, tapi ibu Nel tak terlalu suka dengan keluarganya. Jadi ayah memperingatkan, jika nanti ibu Nel melarang mendekati putrinya, lebih baik Woody nurut aja. Mendengar itu, Nel hanya bisa diam. Hari demi hari berlalu, suatu hari di sekolah, Woody melihat teman Brianna lagi nangis. Saat Woody nanya kenapa, dia curhat, tadi dia baru aja berantem sama pacarnya. Pacarnya itu anggota klub American Football juga. Padahal nanti malam dia sama Brianna mau ngumpul bareng. Kalau Brianna sampai tahu dia udah nggak pacaran sama cowok klub American Football lagi, dia pasti bakalan dikeluarin dari geng. Mendengar cerita barusan, Woody dapat ide gimana caranya biar dia bisa balikan sama Brianna. Karena sekarang dia di badan cewek, Woody pun minta diajak ikut ngumpul nanti malam. Dia janji bakal ngebantu ngeyakinin Brianna biar nggak dikeluarin dari geng. Malamnya waktu Woody datang, Brianna bingung kenapa temannya malah ngundang cewek cupu kayak Nel. Setelah terus-menerus dibujuk, Brianna akhirnya luluh dan ngizinin ikut nginep bareng. Pas mereka lagi ngegosip, Woody nanya apa Brianna masih suka sama Woody. Dengan santainya, Brianna jawab sebenarnya dari awal dia nggak pernah suka sama Woody. Dia mau pacaran cuma gara-gara Woody itu kapten tim aja. Mendengar cerita Brianna, Woody sangat kecewa. Di sisi lain, Horst ngajakin Nel ikut pesta di rumah temannya. Di sana teman-teman Horst maksa Nel lomba minum alkohol sampai mabuk parah. Besoknya, waktu dapat kabar kalau Nel sakit gara-gara kebanyakan minum, Woody langsung datang merawatnya. Ketika melihat betapa lemahnya kondisi gadis kutu buku itu, dalam hati kecil, Woody merasa seperti ingin terus melindunginya. Setelah keadaan Nel membaik, dia pergi menemui Woody. Karena besok adalah hari tes, Nel harus memilihkan baju yang bagus untuk Woody. Waktu lagi ngobrol, Woody iseng ngajak Nel pergi berdua ke pesta sekolah besok lusa. Karena merasa sikap Woody sekarang udah berubah, Nel pun bersedia. Besok pagi, waktu sarapan, ibu Nel bertanya, kenapa akhir-akhir ini putrinya jadi akrab banget sama Woody. Padahal dulu Nel pernah cerita kalau Woody itu cowok bodoh yang gak punya masa depan. Mendengar ucapan barusan, Woody sakit hati. Ternyata selama ini Nel menjelek-jelekannya, padahal dia tak pernah mengatakan hal buruk soal Nel ke keluarganya. Malam hari, waktu mau main, ayah Nel memberitahu kalau putrinya belum pulang. Nel yang khawatir pun bergegas ke sekolah. Sesampainya di lapangan, terlihat Woody lagi main sendirian. Saat diajak pulang, dengan emosi, Woody membahas apa yang ibu Nel ceritakan tadi pagi. Dia kecewa, padahal selama ini seburuk apapun Nel di mata Woody, dia tak pernah sekalipun menjelek-jelekan ke keluarganya. Meski Nel berusaha minta maaf, tapi hati Woody masih sakit. Ia lalu pergi meninggalkan Nel sendirian. Besoknya, walaupun masih kecewa, Woody tetap menepati janjinya menghadiri tes ujian masuk Universitas Yale. Sayangnya, waktu diwawancarai, Woody terlalu gugup sampai salah jawab. Ketika melihat cermin, Woody sadar ini adalah impian Nel dari dulu.
Jika dia tak berjuang sekarang, Nell pasti tak akan bisa masuk universitas impiannya. Woody pun meminta kesempatan untuk wawancara ulang. Selesai dari sana, Woody langsung pergi nonton pertandingan Nell. Awalnya timnya kalah, tapi saat Woody bersorak menyemangati Nell, timnya perlahan-lahan mulai membalikkan keadaan. Meski tak sejago Woody asli, tapi Nell terus berusaha sekuat tenaga memenangkan pertandingan penting itu. Hingga di menit-menit penentu, Nell akhirnya berhasil mencetak skor. Tim Woody pun menang. Otomatis Woody dapat beasiswanya. Di lorong ruang ganti, Woody menemui Nell. Nell di situ bilang dia sangat senang bisa menang walaupun harus susah payah. Ia lalu bertanya gimana wawancara Woody tadi. Sambil tersenyum, Woody meyakinkan kalau Nell pasti bakalan lolos. Mereka berdua kemudian tertawa bersama mengenang masa-masa ketika dulu mereka masih sering bertengkar. Tapi tiba-tiba dari dalam tubuh mereka berdua keluar asap yang sama seperti asap saat pertama kali tubuh mereka tertukar. Di momen itu, Woody dan Nell pun bertukar tubuh lagi, kembali ke tubuh masing-masing. Di tengah kebahagiaan, teman-teman Woody datang lalu menggendongnya. Awalnya Nell ikut bahagia. Namun saat Brianna mencium Woody, hati Nell hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, karena takut salah paham, Woody pun ke rumah Nell untuk menjelaskan sekaligus mengajaknya pergi ke pesta sekolah. Tapi sebelum sempat bicara, ibu Nell langsung mengusir Woody karena telah membuat putrinya menangis. Malam hari, Nell galau. Dalam lubuk hatinya, dia ingin sekali pergi ke pesta sekolah bersama Woody. Tanpa sadar, ternyata Nell telah jatuh cinta pada tetangga ngeselinnya itu. Namun di sisi lain, dia yakin Woody pasti lebih memilih bersama Brianna yang cantik dan seksi. Tak lama kemudian, sang ayah datang. Ayah bertanya kenapa Nell tak pergi menyusul Woody. Dari tatapan matanya, ayah tahu Nell pasti menyukai Woody. Nell pun curhat, dia cuma cewek cupu yang gak mungkin bisa menang dapetin cowok keren kapten tim football sekolah kayak Woody. Ayah Nell di situ menasihati, tak selamanya harus Romeo yang menjemput Juliet. Jika cinta, maka Juliet juga harus berjuang mengejar Romeo-nya. Ayah Nell kemudian memberikan putrinya gaun dan sepatu. Melihat dukungan sang ayah, Nell pun bergegas pergi menyusul Woody. Sementara di pesta, saat Brianna menggoda, Woody cuma diem aja, gak tertarik sama sekali. Di akhir acara, panitia mengumumkan bahwa Woody dan Brianna terpilih sebagai raja dan ratu pesta. Waktu mereka berdua mau dansa, Nell datang. Melihat Nell yang begitu cantik, Woody pun terpesona. Di hadapan semua orang, tanpa ragu, Woody mengungkapkan perasaannya. Woody berkata kalau dia mencintai Nell. Mendengar kalimat itu, Nell sangat terharu. Setelah pesta berakhir dan pulang, mereka berdua lalu pacaran di bawah pohon depan rumah. Dari jendela, ayah mereka ikut bahagia melihat momen romantis itu. Keesokan harinya, Nell dan Woody pun pergi kencan untuk merayakan hari jadian mereka. Film berakhir.